Ya. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Ini adalah topik pertemuan yang ke-7 ya untuk mata kuliah keperawatan jiwa. Slide-nya sudah tampil semua di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Verlina sambil ngemil, nggak dikirim ke sini ya ini ya. Oke. Iya, Bu. Oke ya, ini topik yang ke-7, kita akan mendiskusikan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan halusinasi. Sudah tahu semua ya apa itu halusinasi? Sudah. Sudah ya. Oke ya, kita bahas secara definisi, kita review lagi di sini ya. Jadi, halusinasi ini adalah suatu kondisi gangguan atau merupakan salah satu jenis gangguan orientasi realita ya. Jadi suatu gangguan di mana orang yang mengalaminya itu tidak bisa membedakan orientasinya antara apa yang dipikirkan dengan kenyataan yang terjadi ya, di mana halusinasi ini ditandai dengan seseorang memberikan tanggapan atau penilaian tanpa adanya stimulus yang diterima oleh panca indera ya, atau bahasa lainnya seorang itu menganggap seperti melihat sesuatu, seperti mendengar sesuatu ya, atau seperti meraba sesuatu padahal objek tersebut tidak ada ya. Ini gangguan orientasi realita ini merupakan dampak dari gangguan persepsi, gitu ya, atau gangguan yang mengarah ke gangguan persepsi dari panca indera. Sudah tahu semua ya secara definisi saya rasa. Nah, halusinasi ini dikatakan dari banyak kasus, dari banyak penelitian bahwa 70%-nya ini dialami pada orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Ya, kalau kemarin kita sudah mendiskusikan ada yang namanya neurosis dan juga ada psikosis ya. Jadi orang yang mengalami gangguan psikotik, orang yang mengalami gangguan jiwa berat ya, pikiran, perasaan dan perilakunya itu terganggu, tidak sinkron, 70%-nya itu memiliki riwayat atau 70%-nya ini akan mengalami halusinasi. Ya, baik itu gejala halusinasi yang berlangsung dalam waktu 1 bulan ataupun lebih dari 1 bulan. Ya, dan dikatakan bahwa memang sebagian besar kasus halusinasi pada orang yang mengalami gangguan jiwa berat itu adalah jenis halusinasi auditorik atau halusinasi pendengaran. Ya, walaupun 30%-nya juga ada yang mengalami halusinasi jenis yang lainnya. Ya. Nah, halusinasi ini memang prosesnya tidak ini ya, sampai sekarang belum dijelaskan secara pasti kenapa seorang itu mengalami halusinasi. Tapi yang jelas halusinasi ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor organik ataupun faktor non-organik. Ya, faktor organik ini berarti adalah faktor yang berasal dari fisik, berasal dari aspek biologis ataupun dari otak. Ya, oleh karena itu, saat kita melakukan pengkajian pada pasien yang mengalami halusinasi, maka kita juga harus mengkaji riwayat ada atau tidaknya riwayat trauma, ya, ataupun riwayat penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada otak. Dikaji ya, apakah dulu pasien pernah mengalami trauma kepala, baik itu terkena benturan, ataukah misalkan pasien pernah mengalami penyakit yang letaknya itu ada di kepala, yang letaknya ada di otak, itu harus dikaji. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk faktor predisposisi ya atau faktor penyebab atau faktor risiko terjadinya halusinasi bersifat multifaktor ya, sama seperti gangguan yang lain, ada dari faktor biologis, misalkan dari faktor herediter. Nah, faktor herediter ini contohnya misalkan pada orang yang mengalami gangguan psikotik ya atau gangguan jiwa berat ya. Larinya ke sana, di mana orang psikotik tadi salah satu cirinya atau 70% diantaranya mengalami halusinasi. Kemudian ada faktor biologis yang lainnya, misalkan adanya trauma kepala atau penyakit-penyakit fisik lain yang berdampak pada otak, ya, atau jika pasien ini memiliki riwayat penggunaan nafsa, menggunakan narkotika, menggunakan narkoba. Ya, sebagian besar pengguna nafsa atau 60% lebih pengguna nafsa itu mereka memiliki atau akan berdampak pada munculnya halusinasi. Ya. Kemudian yang kedua dari faktor psikologis nih ya. Contohnya adalah kegagalan berulang,
ya. Nah, ini nyambungnya dengan HDR kemarin ini ya. Kemudian misalkan korban kekerasan, ya, atau misalkan karena sering ini ya mendapatkan sering dipukul oleh keluarganya gitu ya. Akhirnya si anak ini misalkan akhirnya menjadi takut gitu ya, ketika setiap kali melihat orang tua atau setiap kali melihat orang yang usianya itu seusia dengan ayah dan ibunya, mereka akhirnya menganggap bahwa mereka itu akan memukul dan seterusnya. Atau kegagalan pola asuh ataupun mekanisme coping yang kurang baik. Ini dari faktor psikologis, sifatnya kompleks ya. Atau dari faktor sosial budaya ini juga sama, tingkat perekonomian rendah, faktor risiko, kemudian perceraian, stigma, tidak bekerja, dan sebagainya. Ini hanya faktor predisposisi. Intinya, pada orang yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan jiwa itu terjadi jika mereka tidak mampu mengatasi stresor yang mereka alami dengan adaptif. Atau gangguan jiwa itu bisa terjadi ketika mereka tidak bisa menggunakan mekanisme coping yang baik, tidak bisa menggunakan cara penyelesaian masalah yang baik. Ya, akhirnya bisa menyebabkan gangguan jiwa. Ini intinya dari faktor predisposisi gangguan jiwa seperti itu. Kemudian selanjutnya tanda gejala. Tanda gejala atau ciri-ciri orang yang mengalami halusinasi itu apa saja sih? Ya. Nah, tanda gejalanya itu berbeda-beda ya, tergantung dari jenis halusinasi yang dialami dan tergantung dari tingkatan halusinasi yang terjadi pada seseorang. Ya. Oke, di mana dikatakan bahwa untuk tanda gejala halusinasi ini dikaitkan dengan rentang respon neurobiologis terhadap stresor dalam kehidupan individu. Kalau kemarin di materi HDR juga ada ya rentang respon konsep diri mulai dari aktualisasi diri sampai dengan depersonalisasi. Nah, untuk halusinasi juga sama ya, ada rentang respon neurobiologis untuk halusinasi, mulai dari respon adaptif sampai dengan respon maladaptif ya. Mulai dari kondisi yang normal atau seorang mampu mengatasi stresor dengan baik sampai ke kondisi ini ya, seseorang tidak bisa mengatasi stresor dengan baik. Ya, ini ada beberapa ciri yang ada di sini. Kalau seseorang berada pada kondisi yang baik atau memiliki respon adaptif atau seperti kita gitu ya, mampu berpikir secara logis, persepsi akurat, artinya tidak ada salah persepsi pada panca indera ya, tidak mengalami halusinasi dan seterusnya. Nah, ini kalau langsung ke respon maladaptif, ciri-ciri yang munculnya gangguan proses pikir sampai dengan munculnya halusinasi. Kalau halusinasi sudah muncul, biasanya pasien itu akan sulit untuk mengelola emosinya, tidak bisa mengontrol emosi, akhirnya muncul perilaku yang aneh atau muncul perilaku yang tidak sesuai. Atau muncul tanda-tanda yang lain. Akhirnya misalkan pasiennya justru mengisolasi diri, gitu ya, karena misalkan mengalami halusinasi pendengaran. Yang dia dengar itu adalah ada suara, ini ya misalkan ya, ada suara orang laki-laki yang terus-menerus mengatakan bahwa suara ini akan membunuh si pasien tadi. Akhirnya pasien nggak nyaman ya ketika harus berada di sekitar kerumunan misalkan. Akhirnya pasien lebih nyaman menyendiri, akhirnya mengisolasi diri. Ya, ini rentang respon ya. Jadi setiap kondisi gangguan jiwa pasti ada rentang responnya. Kemudian, nah ini tadi ya, saat melakukan pengkajian, ya, pengkajian pada pasien halusinasi, formatnya sama seperti yang sudah kita bahas pada dua pertemuan yang lalu. Cuman yang penting untuk yang harus diperhatikan ini ya, dalam melakukan pengkajian halusinasi, ya, fokus ke halusinasinya, itu harus kita identifikasi atau harus kita temukan data-data ini. Jenis halusinasinya apa? Ya, jenis halusinasi ada banyak, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua adalah isi halusinasi. Contohnya misalkan ya, ada pasien mengalami halusinasi pendengaran. Ya, berarti kita tanyakan yang dia dengar ya dari suara-suara itu apa? Atau suara yang dia dengar itu menyuruh apa pada pasien dan seterusnya. Ini adalah isi halusinasi. Ya, kemudian selanjutnya kalau misalkan pasiennya mengalami halusinasi penglihatan, berarti kita tanyakan, apa yang selama ini Bapak lihat? Gitu ya. Ini adalah isi halusinasi. Ini harus ada setiap pengajian halusinasi ya. Jenisnya apa, isi halusinasinya apa, kemudian yang ketiga, frekuensi munculnya halusinasi ya. Jadi contohnya misalkan kita tanyakan dalam satu hari
ini contoh, langsung ambil contoh halusinasi pendengaran ya. Dalam satu hari, suara-suara itu didengar berapa kali. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah berapa lama halusinasi itu muncul ya. Oke, berarti misalkan ya, oh Bapak dalam satu hari mendengar suara-suara itu sebanyak 3 kali ya Pak ya. Setiap kali muncul, berapa lama suara-suara itu didengar ya. Apakah misalkan 1 jam, 2 jam, dan seterusnya itu bisa kita tanyakan. Kemudian yang keempat, situasi terjadinya halusinasi. Jadi ini bisa kita tanyakan, pada saat kondisi seperti apa sih Pak suara-suara itu muncul ya? Apakah misalkan ketika pasien ini sedang sendirian, ataukah misalkan ketika pasien ini sedang banyak pikiran, atau misalkan ketika pasien sedang rindu dengan keluarga dan sebagainya, itu harus kita tanyakan. Ya, pada situasi seperti apa, pada kondisi seperti apa suara-suara itu bisa terdengar. Kemudian yang kelima adalah respon ketika halusinasi itu muncul. Berarti ini yang kita tanyakan adalah, Bapak ketika Bapak mendengar suara-suara itu, apa yang biasanya Bapak lakukan? Ya, itu ya. Ini nyambung dengan poin ke-6 sebenarnya, respon dan juga upaya pasien untuk mengendalikan halusinasi. Jadi ketika Bapak mendengar suara-suara itu, apa yang biasanya Bapak lakukan? Ya, kayak misalkan apa namanya, ketika si pasien ini kita tanya, ketika halusinasi itu muncul, pasien ternyata hanya menutup mata atau misalkan sembunyi di bawah tempat tidur gitu ya misalkan. Oh, jadi ketika suara-suara itu muncul, Bapak sembunyi di bawah tempat tidur ya? Ya. Kemudian jangan lupa kita tanyakan, ketika Bapak sembunyi di bawah tempat tidur, ya, suara-suara yang Bapak dengar itu masih muncul atau tidak? Itu yang harus kita tanyakan kepada pasien. Ya, dari sini ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Lanjut ya. Ini untuk pengkajian fokus untuk halusinasi. Kemudian selanjutnya, PDF-nya kepotong lagi ya. Ini jenis-jenis halusinasi ada banyak ya. Ada halusinasi pendengaran, berarti seorang itu mendengar suara-suara yang sebenarnya orang lain tidak mendengar suara yang didengar oleh si pasien tadi. Atau ada halusinasi taktil, ya, persepsi salah tentang perabaan, ya. Jadi ketika misalkan memegang sebuah benda, ya, pasien ini misalkan merasakan setiap benda yang dia pegang itu panas, ya. Contohnya, kemudian halusinasi somatik, ini persepsi yang salah tentang sesuatu hal yang terjadi dalam tubuh. Contohnya, misalkan pasien mengatakan bahwa perut saya ini sekarang sudah bolong, ya. Perut saya ini sekarang ada keluar darah yang mengucur dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak ada. Ini contohnya adalah halusinasi somatik. Atau misalkan mengatakan bahwa kok tangan saya sekarang jadi 3 ya, kok sekarang tangan saya jadi 1, dan seterusnya. Itu adalah contoh halusinasi somatik yang berkaitan dengan fisik. Kemudian yang keempat ada halusinasi penciuman, ya, persepsi bau yang salah. Kemudian yang kelima ada halusinasi pengecapan. Ini persepsi tentang rasa pengecapan yang salah. Contohnya misalkan setiap kali pasien ini makan, pasien mengatakan kalau makanan yang dimakan itu rasanya selalu pahit dan seterusnya. Padahal sebenarnya makannya tidak pahit. Kemudian halusinasi penglihatan sudah jelas ya, ini persepsi yang salah tentang penglihatan. Ya, seolah-olah melihat sesuatu padahal yang dilihat oleh, yang dirasa dilihat oleh pasien itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ya, ini adalah jenis-jenis halusinasi. Nah, selanjutnya untuk halusinasi itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya, yang mana pada masing-masing tingkatan halusinasi ini nanti akan memunculkan tanda gejala yang berbeda. Ya. Oh iya, ini tolong yang apa namanya, yang videonya di stop, tolong diaktifkan ya, biar saya bisa lihat wajah kalian ya. Oke. Iya, Ya. Bu. Oke, saya lanjutkan untuk tingkatan halusinasi. Ya, jadi tingkatan halusinasi ini ada 4. Ya, yang pertama adalah ini ya tingkat 1 atau comforting. Atau tingkat 1 atau halusinasi ini ya sebenarnya bisa dialami oleh orang yang mengalami ansietas. Ya, jadi tingkat 1 atau disebut juga dengan tingkat comforting ini biasanya dialami oleh orang yang mengalami ansietas
sedang, yang mengalami kecemasan tingkat sedang. Ya. Nah, pada tingkat 1 ini, halusinasi yang dirasakan oleh seseorang itu bersifat menyenangkan. Ya, jadi bersifat menyenangkan. Oke, di mana karakter dari tingkat 1, halusinasi tingkat 1 ini adalah, ini ya, halusinasi ini muncul, ya, biasanya ketika seseorang merasakan kecemasan, merasakan kesepian, ya, perasaan bersalah ataupun perasaan takut, ya. Dan individu berusaha fokus pada pikiran yang menyenangkan sehingga ansietas ini berkurang. Jadi contohnya misalkan ketika kita sedang punya masalah, ya, kita punya masalah sampai akhirnya kita mengalami kondisi ansietas, ya. Kita kepikiran terus nih dengan masalah yang sekarang ini kita hadapi. Terus-menerus kepikiran dengan masalah yang kita hadapi. Sampai akhirnya kita membayangkan sesuatu ini awal mulanya ya, kenapa halusinasi itu muncul, kita membayangkan sesuatu yang bersifat menyenangkan. Ya, sehingga dari yang awalnya cuma bayangan-bayangan itu akhirnya bisa menyebabkan terjadinya kesalahan persepsi. Ya, karena ada kegiatan membayangkan terus-menerus sehingga muncul halusinasi. Contohnya misalkan ini ya, tiba-tiba mengalami halusinasi pendengaran. Contohnya yang paling sering terjadi ya, seperti ada suara bisikan yang mengatakan kepada kita ya, tenang, kalau kamu punya masalah, ini ada saya. Saya adalah teman kamu yang bisa membantu menyelesaikan masalah kamu. Ya, itu contoh suara-suara halusinasi yang muncul. Nah, pada tingkat 1 ini, halusinasi tingkat 1 ini, orang yang mendengarkan suara-suara tadi ya, yang mengatakan bahwa suara-suara itu adalah teman, ya, mereka merasa senang. Ya, jadi setiap kali mereka punya masalah, mereka berusaha membayangkan teman yang berasal dari suara-suara yang berbisik ke mereka. Ini adalah tahap 1. Bisa diterima ya tingkat 1 ini seperti apa? Halusinasi tingkat 1. Bisa diterima nggak? Bisa. Ya, jadi kalau punya masalah, akhirnya sampai membayangkan sesuatu dalam waktu yang lama, tidak pernah diatasi, sampai akhirnya muncul halusinasi, misalkan muncul suara-suara. Nah, suara-suara yang didengar ini menjadi menyenangkan bagi orang yang mengalami halusinasi tadi, karena menganggap dengan suara-suara itu mereka akhirnya punya teman. Ya, dianggap menyenangkan lah. Ya, kemudian soalnya perilaku yang terjadi biasanya ini ya, menyerangnya atau tertawa tidak wajar. Karena mendengar bisikan tadi yang mengatakan bahwa tenang, kamu nggak usah bingung, ini ada saya adalah teman kamu yang bisa membantu menyelesaikan masalah kamu. Akhirnya mereka tersenyum, ya, tersenyum sendiri ya, tersenyum sendiri karena merasa mendengar suara yang menyenangkan bagi mereka. Atau misalkan menggerakkan bibir tanpa suara, misalkan berusaha menjawab suara yang mereka dengar. Oh iya ya, umi-umi itu ya bahasa Jawanya ya, apa bahasa Indonesianya? Ya, kemudian respon verbalnya lambat biasanya, seolah-olah sedang sibuk, diam, dan kemudian seolah-olah tampak sibuk lagi. Jadi ini seperti tanda-tanda orang yang mengalami ansietas, gitu ya. Jadi secara motorik mereka sudah mulai mengalami gangguan. Tapi prinsipnya halusinasi yang dialami itu masih bersifat menyenangkan. Ya. Dan kemudian selanjutnya untuk halusinasi tingkat 1 ini biasanya mereka kalau misalkan masih diingatkan ya, misalkan nih Yocha mendengarkan suara-suara, ya. Contoh kasusnya tadi misalkan Yocha. Terus kemudian Yeni bilang, Yocha aku nggak dengar suara itu kok, gitu ya. Kamu salah kali, kamu nggak mendengar suara itu sebenarnya nggak ada. Nah, kalau diingatkan, Yocha ini masih sadar. Oh iya ya, kamu kan nggak dengar ya Yen ya, kayaknya saya salah dengar deh tadi. Itu adalah halusinasi tingkat 1. Jadi kalau mereka dibenarkan, mereka diluruskan, itu mereka masih mau menerima. Ya, ini adalah tipe dari atau ciri dari halusinasi tingkat 1. Selanjutnya untuk halusinasi tingkat 2, ya, namanya adalah condemning. Ya, biasanya dialami pada orang yang mengalami ansietas berat. Nah, halusinasi, oke, di buku dikatakan ya, halusinasi ini bersifat menjijikkan, gitu ya. Oke, jadi persepsi terhadap stimulus ini bersifat mulai menjijikkan ataupun menakutkan. Ya, karena tadi kasusnya Yocha tadi kan mendengar suara-suara ya, sudah diingatkan oleh Yeni kalau sebenarnya suara-suara itu nggak ada. Suara-suara itu sebenarnya nggak bisa didengar oleh orang lain. Nah, pada orang yang mengalami halusinasi tingkat 2 ini, mereka mulai risih dengan suara-suara yang didengarkan.
Ya, karena mereka sadar kalau suara itu sebenarnya tidak ada. Gitu ya. Kemudian akhirnya individu ini kadang akan mengalami kehilangan kendali atau berusaha menjauhkan diri dari sumber halusinasi. Ya. Jadi kalau tingkat 2 ini frekuensi munculnya suara halusinasi itu semakin sering ya dibandingkan saat halusinasi tingkat 1. Suara itu akan terus-menerus muncul dan saya langsung ambil contoh nama ya Yoca ya, izin ambil nama ya. Yoca ini akhirnya risih. Kenapa sih kok suara-suara ini terus muncul gitu ya? Akhirnya Yoca ini selalu berusaha untuk agar suara ini bagaimana supaya tidak terdengar lagi oleh Yoca. Ya. Nah, kemudian selanjutnya pada halusinasi tingkat 2 ini individu dapat diarahkan kembali ke realita. Ya, misalkan diingatkan lagi nih sama Yeni, kamu kenapa sih, Ca, kok kayak orang ketakutan gitu ya? Kemudian Yoca menjawab, saya risih mendengar suara-suara itu, Yen. Gitu ya. Oke, kalau kamu risih, ayo ngobrol sama saya, dan seterusnya. Nah, Yoca masih mau diajak ngobrol oleh Yeni. Ya, ini adalah ciri dari halusinasi tingkat 2. Hampir sama dengan halusinasi tingkat 1 ya, orangnya masih bisa diarahkan, masih bisa diingatkan. Walaupun masih sudah masuk ke dalam kategori psikotik ringan. Ya, sudah masuk ke dalam kategori gangguan jiwa ringan. Ya. Nah, secara perilaku tanda-tanda yang muncul adalah ya peningkatan tanda ansietas nih ya. Nah, ini nyambung dengan yang ini tadi. Individu itu sudah mulai menjauhkan diri dari suara-suara tadi. Akhirnya ya sering mengeluhkan dadanya berdebar-debar ya, nafasnya terasa sesak, tekanan darahnya meningkat dan seterusnya. Kemudian lapang perhatian mulai menyempit ya. Lapang perhatian menyempit ini maksudnya adalah si Yoca tadi hanya berfokus kepada suara-suara yang dia dengar. Ya, kalau mau melakukan aktivitas yang lain tuh harus dengan bantuan atau harus diarahkan oleh orang lain. Ya. Kemudian perilaku yang ketiga adalah kemungkinan kehilangan kemampuan membedakan halusinasi dengan realita. Ya, jadi karena semakin seringnya suara-suara yang didengar itu, akhirnya dia kadang-kadang bingung nih, ini suara beneran atau bukan ya? Seperti itu. Jadi harus diingatkan, halusinasi tingkat 2 ini merupakan fase kritis ya. Kalau halusinasi tingkat 2 ini tidak diatasi, maka nantinya jatuhnya biasanya jatuh ke halusinasi betulan. Ya, halusinasi yang masuk ke gangguan jiwa maksudnya. Kemudian yang ketiga, ini ada halusinasi tingkat 3 atau controlling, juga terjadi pada orang yang mengalami ansietas berat. Halusinasi yang dialami bersifat mengendalikan halusinator. Halusinator ini orang yang mengalami halusinasi ya. Jadi suara-suara yang didengar oleh Yoca tadi biasanya isinya akan semakin bervariasi. Ya, entah itu memerintah Yoca atau melarang Yoca melakukan sesuatu, dan akhirnya pada tahap 3 ini orang yang mengalami halusinasi itu akan ini ya nurut ya atau tidak bisa mengelak lagi dari suara-suara yang didengar. Ya, nah halusinator cenderung mengikuti perintah halusinasi. Kemudian isi halusinasi ini bersifat menyenangkan sehingga jika halusinasi itu tidak muncul, individu akan merasa kesepian. Dan ini masuk ke dalam kategori psikotik. Oke, tadi saya katakan di halusinasi tingkat 2 merupakan tahap kritis ya yang harus diatasi ketika orang itu mengalami halusinasi karena kalau tingkat halusinasi tingkat 2 tadi tidak diatasi, maka akan bisa berlanjut ke halusinasi tingkat 3. Dari tingkat 2 tadi yang awalnya merasa risih ketika mendengar suara, sampai akhirnya halusinasi tingkat 3 ini, orang itu akan kembali merasa senang dengan suara-suara yang didengarkan. Ya, karena punya masalah, tidak segera diatasi, akhirnya suara itu semakin sering muncul, maka orang tadi akhirnya luluh ya dengan suara-suara yang didengarkan. Ya, oh ya sudahlah, berarti saya memang punya teman yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Ya, akhirnya dia mengiyakan atas suara-suara yang didengar. Kemudian dari perilakunya, perintah halusinasi cenderung diikuti. Ya, jadi contohnya, isi halusinasi pada tingkat 3 ini semakin bervariasi. Dari yang awalnya tadi misalkan suara-suara yang didengar Yoca, isinya adalah mengatakan bahwa kamu nggak usah khawatir Yoca, saya adalah teman kamu yang bisa membantu masalah kamu. Nah, isinya kan bervariasi pada tingkat 3 ini. Yoca, supaya suara tadi akhirnya misalkan contohnya berkata, Yoca, supaya masalah kamu teratasi, maka kamu harus lompat dari jembatan Sungai Berantas. Contoh ya misal.
ya. Nah, perintah halusinasinya itu akan contoh ya, Eca ya. Nah, mereka cenderung akan mengikuti perintah dari halusinasi, ya. Kemudian mereka akan kesulitan berinteraksi dengan orang lain dan lapang perhatian menyempit. Jadi hanya fokus dengan suara-suara yang didengar, ya, dengan gejala fisik berkeringat, tremor, dan tidak mampu mengikuti arahan, ya. Jadi kalau misalkan Yeni tadi berusaha mengingatkan Yoca, suara yang kamu dengar tadi sebenarnya nggak ada loh, karena aku nggak dengar, seperti itu. Yoca sudah tidak bisa diingatkan lagi. Enggak kok, suara ini ada, suara ini jadi teman saya, dan seterusnya. Itu adalah ciri halusinasi tingkat 3. Ya, berarti ciri yang khas dari tingkat 3 ini adalah orang yang mengalami halusinasi akan mengikuti perintah halusinasi dan tidak lagi mampu mengikuti arahan dari orang lain, tidak bisa lagi diingatkan oleh orang lain. Ya, ini adalah halusinasi tingkat 3. Bisa membedakan ya halusinasi tingkat 1, 2, dan 3? Oke. Nah, selanjutnya ini halusinasi tingkat keempat atau confiring. Ya, ini biasanya dialami pada orang yang mengalami panik. Di mana halusinasi ini, pada halusinasi tingkat 4 ini bersifat mengancam, kemudian efeknya bisa kompleks ya, bervariasi, dan kadang juga disertai dengan waham ya, atau disertai dengan gangguan proses pikir. Ya, nanti Bu Sri yang menyampaikan ya. Jadi ini kalau sudah tingkat 4 ini sudah yang paling parah ya, halusinasi bersifat mengancam karena orang semakin patuh dengan halusinasi atau patuh dengan isi halusinasi. Nah, ini karakternya adalah halusinator atau orang yang mengalami halusinasi akan merasa terancam jika mereka tidak mengikuti perintah halusinasinya tadi. Ya. Jadi contohnya misalkan, ini ya, tiba-tiba suatu hari Yoca ambil motor, kemudian diikuti sama Yeni nih, ya. Kemudian ternyata Yoca lari ke jembatan berantas, contoh ya Yoca ya. Kemudian nah dari sana Yeni dan teman-teman yang lain berusaha mencegah Yoca supaya nggak terjun dari jembatan, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau katakanlah misalkan usaha itu sudah berhasil dilakukan, hari-hari selanjutnya orang yang mengalami halusinasi ini akan tampak seperti orang yang ketakutan, ya, takut karena mereka khawatir, mereka takut karena mereka tidak patuh dengan suara yang didengar. Ini ciri dari halusinasi tingkat keempat. Halusinasi ini dapat bertahan berjam-jam hingga berhari-hari. Ya, jadi dalam satu kali muncul suara-suara itu bisa didengar dalam waktu berjam-jam ataupun mungkin terjadi terus-menerus ya sampai berhari-hari. Dan halusinasi tingkat 4 ini masuk ke dalam kategori psikotik berat atau gangguan jiwa berat. Ya. Dan ciri perilakunya adalah orang yang mengalami halusinasi merasa diteror sehingga tampak panik, ya. Artinya bingung sendiri ya kalau di dalam rumah mereka tidak akan tenang. Dari contoh kasusnya Yoca tadi ya kurang 10 menit. Oke ya, dari kasus contohnya Yoca tadi misalkan Yoca ini merasa nggak aman di dalam rumah ya. Yoca ini walaupun rumahnya sudah dikunci, dia akan selalu berusaha mencari jalan keluar agar bisa sampai ke jembatan seperti itu. Nah, ini ya, kemudian mereka beresiko bunuh diri ataupun beresiko melakukan bunuh diri. Ya. Dan aktivitas fisik yang mencerminkan isi halusinasi bisa perilaku kekerasan, isolasi sosial dan sebagainya, dan mereka tidak mampu merespon arahan. Ya. Ini adalah tahap yang terakhir untuk halusinasi. Ya. Ini nanti kalau waktunya sudah habis, saya tambah lagi ya pertemuannya ya. Enggak apa-apa ya? Iya, Bu. Oke. Ini tahapan untuk halusinasi. Ya, jadi kenapa tahapan halusinasi itu harus kita pahami? Karena tanda gejala yang dimunculkan ya pada orang yang mengalami halusinasi itu berbeda. Nah, selanjutnya ini ya, ini untuk tindakan keperawatan, sama ya ada tindakan keperawatan untuk pasien dan juga ada tindakan keperawatan untuk keluarga atau yang namanya SP kemarin ya, strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Oke, ini ya. Ada 4 SP untuk pasien dan ada 4 SP untuk keluarga. Ya. Kalau HDR kemarin ada berapa SP untuk pasien? Masih ingat nggak? 4. Ada 4. Ada 4 ya. Kalau SP HDR untuk keluarga ada berapa? Ada 2.
Ya, masih ingat ya. Nah, ini untuk SP halusinasi, jumlah SP-nya sama, ada 4 SP untuk pasien dan ada 4 SP untuk keluarga. Jadi, SP1 pasien, ya, SP1 pasien isinya adalah membantu pasien mengenal, kurang huruf ya, mengenal halusinasi ya. Jadi seperti yang ada di slide yang ada di awal tadi, kita tanyakan atau kita identifikasi jenis halusinasi yang dialami oleh pasien itu apa. Apakah halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran, halusinasi taktil, halusinasi somatik, dan sebagainya. Kemudian kita tanyakan isi, waktu. Ini sudah saya contohkan di depan tadi, tidak perlu saya ulang ya. Kita tanyakan waktu kapan terjadinya, frekuensinya dalam satu hari muncul berapa kali, kemudian halusinasi itu muncul pada saat pasien merasakan apa, lalu respon dan upaya pasien untuk mengontrol halusinasinya apa. Ya, respon ini maksudnya adalah apakah pasien itu mengikuti perintah halusinasi ataukah menolak perintah halusinasi, dan upaya yang dilakukan itu apa. Ya, ini yang harus kita identifikasi. Jadi di SP1 kita mengidentifikasi halusinasi yang dialami oleh pasien. Kemudian yang kedua, ya, kita jelaskan cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol halusinasi. Ya, jadi ada 4 cara yang bisa digunakan untuk mengontrol halusinasi. Bisa dengan menghardik, ya, menghardik atau mengusir gitu ya. Kemudian patuh minum obat, ya. Kemudian mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap, dan mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan ataupun aktivitas, ya. Jadi kita sampaikan kepada pasien, ya. Kemudian yang ketiga, kita ajarkan pada pasien cara pertama untuk mengontrol halusinasi, yaitu dengan menghardik halusinasi, ya. Ya, poinnya ini saja sih, menghardik halusinasi. Kemudian yang keempat, ya, setelah kita ajarkan cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, kita bantu pasien menyusun jadwal kegiatan latihan menghardik. Sama seperti HDR kemarin ya, kita buatkan jadwal pada pasien. Pasien ini nanti mau mempraktekkan cara menghardik halusinasi berapa kali dalam satu hari, kemudian jam berapa saja. Ini adalah isi dari SP1. Ya, bisa diterima ya. Identifikasi halusinasi, kita jelaskan ada 4 cara yang bisa digunakan untuk mengontrol halusinasi. Kita ajarkan cara yang pertama, yaitu menghardik, dan kita bantu pasien membuat jadwal kegiatan harian. Ya. Yokia, Pedro, Lisna, tolong videonya diaktifkan ya. Oke. Oke, kemudian SP2. SP2 pasien yang kita lakukan adalah kita lakukan evaluasi tentang jadwal latihan SP1 atau latihan menghardik halusinasi yang sudah dilakukan oleh pasien, dan jangan lupa kita berikan pujian. Ya, jadi kita cek nih, kita tanyakan lagi. Bapak, kemarin suara-suara yang didengar masih muncul lagi nggak? Oh, masih muncul ya. Cara menghardik atau cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik sudah dipraktekkan atau belum? Gitu ya. Kalau pasien sudah mempraktekkan, jangan lupa kita memberikan pujian. Kalau ternyata pasiennya masih belum mempraktekkan cara menghardik halusinasi, berarti kita kembali lagi ke SP1. Ya, kembali lagi kita evaluasi. Pasien masih ingat nggak cara menghardik halusinasi itu seperti apa? Kalau pasiennya lupa, berarti kita kembali lagi ke SP1. Nah, kemudian selanjutnya untuk SP2, selain mengevaluasi jadwal latihan SP1, kita latih pasien minum obat dengan benar. Ya, karena kebanyakan orang dengan gangguan jiwa itu, mereka kalau dikasih obat, kalau tidak kita awasi, obatnya kadang cuma ditempel di bawah lidah aja, habis itu dibuang, atau cuma pura-pura diminum, padahal kenyataannya tidak diminum. Ya. Nah, prinsip minum obat pada orang dengan gangguan jiwa itu ada prinsip 8 benar obat. Yang pertama adalah kita pastikan nama pasien, ya, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, kemudian benar cara atau benar rute, lalu selanjutnya adalah benar manfaat atau respon obat. Nah, ini maksudnya adalah pada orang yang mengalami gangguan jiwa, ya,
jenis atau merek obat untuk ODGJ itu kan banyak kan ya. Kadang misalkan ada pasien halusinasi cocok dengan obat A, tapi pasien yang lainnya nggak cocok dengan obat A. Nah, itu yang harus kita observasi. Setelah pasien minum obat, tanda gejala apa atau efek samping apa yang kita temukan atau yang dirasakan oleh pasien. Ya, benar respon obat. Jadi kalau misalkan obatnya nggak cocok di pasien, bisa jadi obatnya ini kita konsulkan ke dokter agar obatnya diganti. Kemudian benar dokumentasi dan benar informasi obat. Ya. Dan yang ketiga adalah membantu pasien menyusun jadwal kegiatan. Oh ini mohon maaf ya. Oke, ini menyusun jadwal kegiatan latihan menghardik dan juga minum obat. Jadi semuanya dijadikan satu untuk jadwal kegiatannya. Ya, ini adalah isi dari SP2. Oke ya, ini di bagian 1 saya absen dulu, nanti di yang kelanjutannya juga saya absen ya. Yoja, Tiza, Hesti. Iya, Bu. Siti Sunita. Wah, Siti Sunita nggak apa nih, kayaknya enak banget. Iya, Bu. Ya, Siti Nur Samsi. Sofia. Nuril, Nia. Nia jangan sedih Nia ya. Eka, siapa ini? Iren, Dela, Calvin, Yokia. Yokia kayaknya beda ya. Ada yang beda dari Yokia ya? Christopher, Siti Radia, Lisna, Delja, Yeni, Perlina, Dion, apa ini? Marta, Rizky videonya diaktifkan ya Rizky ya, sama Pedro, ya. Ini hadir di bagian pertama. Ada yang mau didiskusikan untuk SP2? Absen. Siapa? Nuril. Nuril. Sastika, Bu. Nuril sudah. Oh, Sastika. Sastika nggak muncul, saya adalah Sastika. Ada lagi yang belum saya absen? Sudah ya? Sudah. Sudah. Oke, ini di SP2. Oke, kayaknya untuk part selanjutnya saya lanjut di ini ya, di link selanjutnya ya. Ini ada SP 3 pasien. Ya, Bu. Oke. Ya, kita habiskan waktunya dulu ya. Untuk SP3 pasien ada kegiatan mengevaluasi jadwal latihan SP1 dan SP2. Berarti kita cek apakah ketika halusinasi itu muncul, pasien sudah mempraktekkan cara menghardik ataukah belum. Kemudian SP2 kita cek ya obat